kalau mau menasihati anak itu boleh ya, anaknya itu diajak naik motor bareng berdua kan, ya kemudian diberikan nasihat yang baik-baik, itu lebih mengena daripada diajak bicara, dinasihati misalkan di rumahnya atau di tempat yang kurang menyenangkan. Saya lihat di sini subhanallah ya, Rasulullah dalam pelana pun dia tetap memberikan pelajaran gitu ya. Mengajarkan Ya, mengajarkan enggak lihat kondisi apa, kalau memang penting kesempatan itu sampai di pelana aja, artinya belajar ya atas kuda. Justru ketika kondisinya sedang berdua-duaan begitu ya. Iya. Sedang berdua-duaan, kita sedang berduaan. Hanya Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Tidak ada orang lain, tidak ada siapapun yang mengganggu. Maka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu akan sangat-sangat mengerti. Meskipun kondisinya itu dalam berkendara. Terkenang gitu ya. Terkenang, iya. Jadi kalau kita sedang berdoa dengan Kak Sumirma gitu kan, berilah nasihat sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. dan seindah-indahnya. Berilah harapan-harapan indah. Roma Pak Jahu. Nah, Kak Mansur itu pernah cerita, mana Kak Mansur ya? Ada ya? Dari ini Rawahu Kiai Mardani, betul nggak? Oh, Jadi nyambung. Ketika mau menasehati anak yang kira-kira bandel, bukan bandel, jadi usahakan menasehatinya itu dengan beberapa cara. Salah satunya berdua. jangan sampai anak yang dinasehati itu menginjak bumi atau menginjak tanah. Bila perlu duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi. Kata Ustaz Mardani itu akan lebih mengena daripada maksudnya memberikan nasihat pada anak yang kriterianya seperti itu tetap di atas bumi atau di atas tanah. Barangkali maksudnya ibrohnya ini dari hadis Rasulullah SAW. Rujukannya. Iya kan? Iya. Ini Mu'adz bin Jabal dan Rasulullah kalau sedang berkendara berarti mereka menyentuh bumi atau tidak? Tidak kan? Tidak. Bahkan kedua-duanya itu berdampingan di atas bumi, di atas kendaraan yang digunakan. Boleh Bapak Atun kalau melakukan persidangan memberikan nasihat begitu ya, Aja naik motor begitu ya. Kalau nggak ada ikut. Kalau kalian sudah disiapkan kursi listrik. Nggak denger pencet. Itu bukan logik ya. Enggak, omongan seperti itu atau enggak? Aduh, Kak Mansur gimana sih? Berarti doif ini. Tapi benar. Maaf ya, seperti Abdul Rahim. Mas Abdul Rahim itu selalu membonceng Wayan. Yang tengah. Yang Tengah. Setiap pagi suka lihat. Terus kalau marahin anak, itu kan ada yang lambat, cepetan gitu. Di depan ini gitu. Bocah. Ya di depan itunya. Nah sementara kakinya nggak nyampe juga itu. Kenapa? Orang kabel di atas motor. Iya kan, kalau ini yang berarti untuk anak santrinya ya, iya kan? Tapi di depan si sapinesnya gitu. Jadi Apa nggak pengaruh nanti? Oh, ini kan sapinesnya. oh itu Terekam kan, batikan. Oh gitu. Saya juga suka Satu lagi, maaf. Saya juga suka bawa padang. Bawa padang anak-anak saya langsung terbawa. Saya lagi bawa ini. Waduh. Saya sudah lagi bawa padang. Sayang dulu saya santri beberapa. Adanya ini fauzi. Jadi kalau mau menasihati anak itu boleh ya, anaknya itu diajak naik motor bareng berdua kan, ya kemudian diberikan nasihat yang
baik-baik. Caranya begitu. Itu lebih akan mengena. lebih mengena daripada diajak bicara, dinasehati, misalkan di rumahnya atau di tempat yang kurang menyenangkan. Lebih baik lagi kalau boleh dinasehati, ajaklah ke restoran. Nah, itu Yang salah satu. Ya, ya, pakai sepatu, Lesehan. lesehan. Pakai sepatu. Tapi kalau saya Bilang jalanin terus. Begitu ya? Ya, kata psikolog saya pernah gitu. Kata psikolog kalau Kata psikolog gimana? kalau psikolog itu katanya kalau kita ingin menasihati anak itu dalam keadaan makan katanya. Dalam keadaan makan di situ baru kita sampaikan. Kalau kemarin kata dosen saya lagi salah satu kalau bukan bandel lagi bandel banget katanya itu anaknya itu orang yang kita sampaikan itu kita tidurkan katanya. Kita tidurkan, kita sandarkan karena ada otak yang akan berjalan di situ. Kalau sadar. Dalam bawah sadarnya akan berjalan kalau kita itu kan juga mau ngomongin pintar ya nah gitu biasanya kata psikolog seperti itu. Berarti itu terkait dengan cara kerja alam bawah sadar ya. Ya, alam bawah sadar itu katanya akan lebih aktif ketika kesadaran seseorang itu menurun. Ya, kalau seseorang menurun berarti ketika kondisi anak atau seseorang itu ngantuk begitu. Bukan pulas, kalau pulas nanti terkunci. Jadi antara sadar dan tidak. Apa yang disampaikan yang di apa tanamkan itu akan lebih terekam. Makanya kan ya ajaran Rasulullah juga kalau setiap kali mau tidur itu kan niatkan hal-hal yang baik agar tertanam di dalam apa jiwa atau alam bawah sadar. Kalau sudah tertanam di dalam alam bawah sadarnya itu dengan sendirinya akan bergerak, akan mengatur. Jadi alam bawah sadar itu yang lebih mempengaruhi alam sadar kita. Oh, sejauh-jauh karena di alam bawah sadar kita sudah tertanam dengan kuat bahwa di hari Senin jam 05.30 sudah harus berangkat begitu kan, sudah tertanam dengan kuat, maka malam-malam saya nggak bisa tidur. Wah, belum bisa move on dari Solo. Iya kan? Eh. Nggak bisa tidur. Iya betul. Lah tadi pagi karena nggak ada Apa-apa. nggak ada apa-apa, Iya. saya bangunnya jam 5 kan begitu. Jadi maksudnya contoh kecil dari alam bawah sadar. ada Pak Kiai. Ya nggak begitu juga, nggak begitu juga. Emang udah tahu tidak? Iya benar. Karena sudah tertanam di Iya. alam bawah sadar. Iya, iya. Itu dia. Jadi untuk memasukkan sesuatu ke dalam alam sadar kita itu perlu media. Di antaranya momentum ataupun kesempatan dan yang lainnya. Dan saya perhatikan, saya beberapa kali kalau mutakib susah tidur siang-siang, Iya, iya. udah saya bawa keliling, ajak ke pondok ada keliling. Beberapa saat kemudian apa? Dia tertidur kan? Nah, kan berarti orang berkendara itu apa? Ya. Artinya bisa jadi dia mengalami kondisi tadi. Yang lebih aktif adalah alam bawah sadarnya daripada alam sadarnya. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika dia dimasuki nasihat atau hal-hal yang positif itu akan lebih masuk, lebih terekam. Makanya Rasulullah menggunakan momentum berkendara untuk memberikan nasihat yang luar biasa kepada salah satu sahabatnya yang tidak lain adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan betul ini tadi kan dikatakan laisa baini wa bainahu illa akhatur rahim. Sampai kondisi sekecil itu disebutkan, dijelaskan oleh Mu'adz bin Jabal. Berarti kan betapa beliau itu sadar, betapa beliau itu memperhatikan ya dengan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua kondisinya diceritakan. Maka hadisnya hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi mari kalau kita mau nasihat anak, cari tempat yang tinggi. Kalau dia menggunakan alas kaki, kalau dia kan suruh pakai apa? Kaki dulu. Alas kaki dulu. Bila perlu, ajak dia berkendara.
Ini Yang nggak potong perlu dulu kakinya. ya. Kata Kak Sugiro tadi ajak ke tempat makan, asli makan dulu. Lalu kemudian Hah? Modus ya, modus ya, modus. Hari pertama aman, hari kedua ada racun. Terus nggak mau lagi dah. Ah, dan memang menasihati anak ketika dia kondisinya berdiri itu kan emosionalnya beda ketika dia berdiri. Kalau itu bagaimana dong dengan nasihat cara pagi gitu kan? Semuanya ya ini ada makomnya masing-masing, ada makom